warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat ya, agar kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Anak-anak, sebelum belajar, Bu Eka ingatkan kembali untuk selalu berdoa. Nah, selain agar ilmu kita dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, dengan berdoa kita juga sudah beribadah. Ingat ya anak-anak, berdoa adalah salah satu jenis ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema baru, yaitu tema 3. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar pengertian iklan. Anak-anak pasti sudah tahu ya, iklan itu yang biasanya seringkali kalian lihat di televisi. Nah, yang kedua kita juga akan belajar sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa ya hewan ruminansia itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, ketika kalian menonton TV, baik ketika kalian nonton sebuah film atau sebuah kartun, pasti seringkali ada jeda iklannya ya. Nah, sebenarnya apa sih iklan itu? Iklan adalah berita atau pesan yang bertujuan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan ini biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran atau surat kabar, majalah, dan juga internet. Nah, iklan ini mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat mengajak. Dia bersifat mengajak, baik kalau dia dari media cetak berarti mengajak pembacanya, atau apabila dari televisi berarti mengajak penontonnya agar melakukan apa yang diinginkan oleh iklan tersebut. Nah, tidak hanya terbatas pada sebuah produk saja, melainkan juga pada informasi, ajakan untuk melakukan suatu hal, seperti ajakan untuk menanam pohon atau menjauhi obat-obatan terlarang. Nah, seringkali karena kita saat ini berada di tengah pandemi COVID-19, iklan-iklan yang kita saksikan di televisi banyak sekali yang memberikan informasi dan juga himbauan kepada kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, jika kalian lihat iklan-iklan yang berseliweran di televisi itu kebanyakan adalah iklan produk ya. Misalnya iklan yang menawarkan sebuah produknya agar kita tertarik. Wah, kayaknya makanan itu enak deh, aku jadi ingin membelinya. Nah, seringkali anak-anak ketika melihat sebuah iklan akan merasa aku ingin mencoba itu. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, iklan selain untuk mempromosikan sebuah produk juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal. Anak-anak, iklan memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah memberikan informasi. Yang kedua adalah membujuk. Yang ketiga adalah mengingatkan. Kita bahas satu persatu ya. Anak-anak, tujuan iklan yang pertama adalah memberikan informasi. Maksudnya adalah periklanan bisa memberitahukan tentang suatu produk baru serta perubahan harga, kemudian mengusulkan kegunaan suatu produk baru, menjelaskan cara kerja suatu produk baru, dan juga membangun citra perusahaan. Seringkali anak-anak melihat iklan jajanan atau makanan baru ya. Nah, ketika anak-anak melihat di televisi, ketika muncul sebuah produk baru, wah kayaknya enak sekali, aku ingin beli. Nah, seperti itu. Tujuan iklan yang kedua adalah membujuk ya, membujuk. Nah, periklanan ini
bisa membentuk suatu citra dari sebuah merek. Nah, dan juga mengubah persepsi konsumen tentang atribut produk tersebut. Nah, membujuk ini adalah membujuk penonton ataupun pembaca media cetak agar mau memakai atau membeli produk tersebut. Ketika anak-anak sudah merasa terbujuk, kayaknya iklannya kok kayaknya makanannya enak ya, aku jadi tertarik untuk mencobanya. Nah, itu anak-anak berarti sudah terbujuk oleh iklan tersebut. Yang ketiga adalah mengingatkan. Maksudnya adalah mengingatkan penonton ataupun pembeli dan juga yang melihat iklan tersebut bahwa ini loh ada produk ini loh produknya belum kamu coba. Coba dong lihat iklannya, siapa tahu tertarik. Nah, seperti itu. Anak-anak, iklan juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri iklan yang pertama adalah komunikatif. Nah, maksudnya adalah produk atau jasa yang diiklankan harus mudah dipahami dan juga mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, ciri yang kedua adalah bersifat informatif. Maksudnya adalah iklan tersebut bersifat memberi informasi, artinya iklan harus bisa menerangkan tentang produk atau jasa yang ditawarkan, apa kelebihannya, bagaimana cara membelinya, dan sebagainya. Nah, ciri yang ketiga adalah menarik. Nah, anak-anak, ketika kalian melihat iklan, biasanya kan kalian tertarik apabila iklannya ditampilkan dengan menarik ya. Nah, apabila iklannya menarik, maka kita akan tertarik untuk membelinya. Apabila iklannya dikemas biasa saja, biasanya kayaknya tidak menarik iklannya dan kita juga akan tidak membelinya. Nah, yang keempat adalah bahasanya mudah dimengerti. Ya, jadi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga tidak berbelit-belit. Yang kelima adalah bersifat mengajak. Jadi, iklan tersebut harus mengandung kata-kata yang mengajak seperti ayo atau mari. Nah, itu adalah kata-kata ajakan yang digunakan agar bisa membujuk dan juga mengajak para penonton untuk mengikuti iklan tersebut. Anak-anak, dalam sebuah iklan juga memiliki bahasa. Nah, ciri bahasa yang dimiliki dalam sebuah iklan yaitu harus singkat, jelas, mudah dipahami, menarik, komunikatif, dan juga bersifat persuasif. Apa sih bersifat persuasif itu? Persuasif adalah bersifat membujuk. Nah, anak-anak, dalam iklan yang kita baca ataupun kita tonton di televisi atau kita dengarkan dari radio atau ketika kalian main internet kemudian ada iklan makanan yang muncul, biasanya seringkali terdapat kata kunci. Kata kunci dalam iklan tersebut. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep dalam sebuah iklan. Nah, ciri-ciri kata kunci yang pertama adalah terdapat dalam judul iklan. Yang kedua, disebutkan pada awal iklan. Yang ketiga, kata kunci juga dapat dilihat pada gambar. Anak-anak, untuk lebih mengetahui apa itu kata kunci, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ini merupakan iklan yang terdapat dalam media cetak ya. Nah, anak-anak coba kalian baca dan amati gambar yang terdapat dalam gambar ini, gambar iklan ini. Nah, anak-anak, sudah dibaca ya? Nah, kalimat iklan yang terdapat dalam gambar tersebut bunyinya bagaimana? Iya, bunyinya makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Itu adalah kalimat yang terdapat dalam iklan ini. Kemudian kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Kemudian kata kunci yang kedua adalah hidup sehat. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah awet
muda. Sekarang kita lanjut ke contoh iklan yang kedua ya. Nah, ini gambarnya. Tara! Nah, di gambar iklan tersebut ada gambar apa anak-anak? Iya, gambar sayur dan buah-buahan yang disusun membentuk jantung, membentuk jantung ya. Nah, anak-anak, kalimat iklan dalam iklan tersebut bunyinya bagaimana? Iya, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Ini adalah kalimat yang terdapat pada gambar iklan ini. Nah, anak-anak sudah bisa menentukan kata kuncinya? Iya, kata kuncinya adalah jantung. Ya, jantung. Kemudian kata kunci yang kedua adalah sayur dan buah segar. Jadi kata kunci itu adalah apa inti yang dibahas atau inti-inti yang dibahas dalam iklan ini tuh apa saja. Anak-anak, bersambung di bagian 2 ya. Nanti kita belajar lagi besok. Sampai jumpa.